Nah, ini yang apa namanya? Ini intermezzo sih, hanya pengayaan saja bahwa si binomial koefisien atau koefisien binomial itu kan berlakunya untuk bilangan asli ya. Jadi si apa namanya, kombinasi NK ini kan dia untuk n-nya bilangan asli, k-nya bilangan asli dan seterusnya kan. Dari n-nya perkalian, faktorial itu perkalian dari n n sampai dengan 1, lalu ininya juga sebaliknya. Nah, di sini n min k-nya n-nya dicoret gitu ya. Di sini n-k faktorial, di sini n-k faktorial dihilangkan, bukan dicoret ya. Jadi diperoleh n kali n-1 sampai n-k-1 atau n-k plus 1 bawahnya k faktorial. Nah, si perkalian ini, si n-nya ini kan bilangan asli ya, atau bilangan bulat tak negatif, boleh mulai dari 0. Nah, diperumum dengan si n-nya ini diperumum menjadi boleh bilangan real, bahkan boleh bilangan non negatif, bahkan boleh bilangan kompleks. Nanti kalau yang sudah belajar tentang struktur aljabar, boleh juga diganti dengan elemen ring komutatif, nanti ada syaratnya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Nah, aknya tetap adalah bilangan bulat tak negatif. Ini bulat. Bulat. Oke. Nah, bagaimana? Oh, sorry, ketutupan. Bulatnya nanti saya ganti di tadi aja deh langsung. Ini bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah jadi si alfa ini boleh bilangan real, boleh bilangan kompleks gitu ya, dan boleh elemen ring komutatif gitu ya. Nah, si ini jadi kombinasi alfa k ini bukan lagi menjadi kombinasi secara kombinatorial. Kenapa? Karena ini bukan lagi struktur diskrit ya. Bilangan real, bilangan kompleks bukan lagi struktur diskrit, tapi lebih ke kontinu gitu. Tapi ini mungkin nanti dipakai kalau misalkan yang statistika atau di analisis mungkin dipakai, tapi di sini hanya untuk pengayaan bahwa binomial ini diperumum juga ke bilangan real. Nah, ininya sama, penjabarannya sama, dia menggunakan ini sama seperti yang di atas, alfa, alfa min 1 kali alfa min 2 dan seterusnya sampai alfa min k min 1 bawahnya k faktorial. Nah, ini disebut sebagai, atau bisa si bilangan ini, bilangan berkalian ini, dia diperpendek notasinya dengan dalam kurung alfa di bawahnya k, atau disebut juga di sini sebagai lower faktorial atau falling faktorial. Ada juga yang bilang decreasing faktorial, jadi dia faktorial yang menurun gitu ya. Nanti ada juga istilah lain kalau misalkan penulisannya uh, ini pangkat di atas, nanti ada juga istilah sebagai rising factorial atau increasing factorial dan lain-lain. Itu dia di sininya berubah negatif jadi positif, tapi kita tidak akan membahas di situ karena tidak berhubungan dengan binomial Newton. Nah, gitu. Ini koefisien binomial Newton yang diperumum, jadi alfanya boleh negatif, boleh bilangan real, bilangan kompleks. Nah, pendefinisiannya tetap di sini didefinisikan kalau alfa 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk menotasikan faktorial kan biasanya n faktorial pakai gini nih untuk bilangan bulat kan. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi bilangan yang bukan bulat, real atau kompleks, dinotasikan sebagai ini, sebagai lower faktorial atau falling faktorial atau decreasing faktorial gitu ya. Ini hanya pengayaan bahwa ada namanya koefisien binomial diperumum. Nah, lalu binomial Newtonnya diperumum apakah ada? Tentu saja ada. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah teorema binomial Newton yang diperumum sama, tapi di sini tinggal diganti alfa, ekspresinya pangkat alfa seperti ini. Nah, tapi di sininya adalah dia dari k sampai 0 sampai dengan tak hingga. Gitu ya. Sampai dengan tak hingga, ini alfa k, ini x pangkat, oh ini sorry, bukan alfa, ini n gitu ya. Oh, ini alfa min k ini belum diganti. Pakai kuning aja biar kelihatan kali di sini. Oke, ini alfa min k. Saya hapus. Oke, x pangkat alfa min k, iya pangkat k. Nah, di sini ini yang tadi saya katakan sebagai alfanya diganti sebagai apa? Lower faktorial atau falling faktorial. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalkan saya ingin tar pakai merah. Saya ingin 1 plus x ini ya, akar gitu ya. Akar 1 plus x, atau ini saya sebutkan sebagai 1 plus x pangkat setengah. Nah, ini tuh kalau misalkan yang sudah
belajar fungsi pembangkit di semester lalu, mungkin saya juga menggunakan teorema binomial Newton yang diperumum. Nah, ini dijabarkan sebagai apa? Sebagai sigma K sama dengan 0 sampai T hingga alfanya jadi setengah K gitu ya. Di sini jadi X pangkat setengah min K, Y pangkat K. Oke, kita terus, kalau kita substitusikan, ini jadi setengah 0, X pangkat setengah, Y pangkat 0, nggak usah kita tulis ya. Lalu ditambah setengah 1 kayak jam ya. X pangkat berapa nih? Setengah min K-nya berarti jadi 1 ya. K-nya jadi 1 berarti min setengah, Y pangkat setengah. Dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Jadi polinomnya sampai polinom tak hingga. Nah, sekarang setengah 0 ini apa? Tadi jadi alfa 0 didefinisikan sebagai 1. Berarti kan di sini akar X pangkat setengah gitu ya. Oke, ditambahkan, nah setengah 1 kita masukkan ke sini. Berarti dia setengah kali setengah min 1. Nggak ada yang lebih kecil karena di sini K-nya adalah 0 gitu kan. Kalau K-nya 0 dimasukin sini berarti paling kecil adalah alfa min 1. Berarti ini adalah setengah kali setengah min 1 per. Ini K faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Ini X min setengah, Y pangkat. Dan seterusnya. Nah, ini jadi akar X ditambah berapa nih? Setengah kali setengah min 1 min setengah min seperempat ya. Oke. Min seperempat akar Y per akar. Sebenarnya nggak usah pakai akar ya, malah lebih pusing lihatnya ya. Ini aja deh, langsung aja. X pangkat setengah min seperempat X min setengah. Gitu ya, udah selesai. Jadi si polinom ini 1 plus X pangkat setengah ini ibaratnya bisa diaproksimasi gitu ya, bisa didekati oleh ini dan seterusnya. Oke, ini cuma pengayaan. Mungkin nanti yang belajar analisis kompleks ini sangat dibutuhkan sekali kita untuk melihat nanti kita yang belajar analisis kompleks 1 per 1 min X. Ini kan sama dengan 1 min X pangkat min 1 ya. Nah, ini dijabarkan jadi apa? Silakan dijabarkan, nanti akan di analisis kompleks nanti ada namanya deret. Ini X-nya sebagai bilangan kompleks, nanti dijabarkan dia bisa menggunakan teorema Maclaurin atau Taylor. Itu juga sama seperti ini, pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan menjadi hal yang sama. Oke, gitu ya. Terima kasih. Ini hanya pengayaan bahwa binomial Newton itu bisa diperumum dan nanti bisa digunakan di bidang-bidang lain seperti real, kompleks, atau statistik, mungkin di probabilitas. Terima kasih.